kita lanjut membahas tentang serangga lainnya. Kalau kita kemarin bahas tentang sanitasi dan higienitas, kita membahas serangga yang menyebabkan atau punya reaksi toksik dan juga alergi. Sebenarnya kemarin ada 3 serangga yang sebenarnya sudah masuk ini juga, ada Cimex, ada Dermatophagoides, sama si Periplaneta americana. Jadi kita tidak akan bahas lagi di praktikum kali ini karena kemarin kita sudah bahas. Sama tujuannya ya, yang penting teman-teman tahu serangga-serangga apa saja yang masuk dalam serangga yang parasit yang masuk dalam arthropoda toksik dan juga alergi. Ya, bisa mengidentifikasi, bisa tahu jenis-jenisnya, dan mungkin tahu juga tentang morfologinya. Kalau ini, kalau serangga yang menyebabkan alergi pasti bisa karena kontak, bisa karena sengatan, bisa karena gigitan juga. Teman-teman pasti sudah bisa membayangkan serangga-serangga apa saja yang menyebabkan hal tersebut, ya. Kemudian ada kelas Diplopoda atau yang contoh serangganya ada lagi 1000. Kemudian ada Silopoda, contohnya ada lipat atau kayak kelabang. Kemudian ada film arthropoda, kayak skorpion, laba-laba, dan sebagainya. Oke, yang kita bahas pertama ada kupu-kupu. Kupu-kupu dia bisa menyebabkan reaksi alergi karena dia memiliki sentuh di bagian sayapnya. Dia nama prosesnya sempurna. Kita juga ada 2, ada kupu-kupu siang, ada butterfly yang kita tahu, ada juga kupu-kupu alam. Atau contoh lainnya atau namanya yang kita kenal sebagai moth, ya. Nanti bentukannya, kalau teman-teman lihat yang kiri itu adalah contoh kupu-kupu yang siang, yang biasa kita lihat dia punya corak warna yang lebih cerah dibandingkan dengan yang dia warnanya lebih coklat, lebih pucat, yang biasa kita temukan pada sore sampai malam hari. Yang paling sering sih biasanya yang moth yang menyebabkan reaksi alergi. Yang bawah adalah larvanya, seperti biasa kita tahu. Spiracle teman-teman sudah bisa membayangkan seperti kemarin ya, di bagian ruas-ruas badannya. Terus ada Paiderus atau ada tomcat. Teman-teman kenal ya tomcat ya. Dia masuk hexapoda karena dia memiliki 3 pasang kaki, ada 6 kaki ya. Kemudian ordonya dia Coleoptera, termasuk golongan kumbang. Jadi dia ada sayap yang dia tidak sempurna sebenarnya di bagian atasnya, atau dia menutupi bagian toraksnya saja. Di bagian abdomennya dia tidak menutupi. Ini contohnya. Ya, dia menutupi bagian toraks dan juga sedikit dari abdomennya. Sayapnya hanya seperti ini saja. Ini biasanya karena kontak, kalau kita tekan atau kita nggak sengaja ya mukul si Paiderus ini, nanti cairannya akan mengiritasi bagian kulit kita. Terus ada apis atau lebah. Lebah biasanya dia karena sengatan, dia masih Hymenoptera. Kemudian dia punya pedicel atau punya pinggang yang menyambungkan antara toraks dengan abdomennya. Nanti di bagian belakangnya dia ada fins atau bagian penyengat yang dia sebagai perlindungan diri. Kalau dia sudah menyengat, biasanya dia akan bisa kelelahan atau bahkan sampai mati. Di mulutnya penggigit dan penjilat, bukan untuk cari muka ya. Dia bisa serbu sari yang ada di bunga gitu ya. Dia mengeluarkan toksin yang ada dalam stingnya dia. Nih, sama seperti biasa di sini, stingnya ada di sini. Dia memiliki sayap yang lebih kelihatan ya, lebih transparan. Ini adalah pedicelnya, pedikel yang menyambungkan toraks dan juga abdomennya. Untuk bagian depan sama seperti serangga-serangga lainnya, ada antena, kemudian ada mulutnya, ada penyisapnya di sini. Ini proboscis ya, untuk alat dia untuk menusuk ya, bagian tengahnya.
Terus kemudian ada kalajengking, masuk kelas Arachnida atau serangga yang memiliki 4 pasang kaki. Ordonya Scorpionida. Jelas ya namanya scorpion, berarti kalajengking. Dia cephalothoraks, jadi kepala dan toraksnya dia jadi satu. Ada 4 pasang tungkai, terus abdomen terdapat penyengat, hampir sama seperti si apis, tapi kita sebut sebagai tarson untuk membedakan antara kalajengking dan juga yang apis. Kemudian sebenarnya dia ada bagian matanya ada di bagian lateral dan ada yang bagian tengah di bagian kepalanya sini medial, ya. Sehingga dia bisa lebih banyak sensornya dan dia bisa melindungi dirinya ketika ada serangan dari luar, gitu ya. Chelicera sepasang pedipalp atau kayak pencapitnya antara kanan dan kirinya untuk menangkap mangsa dan juga untuk pertahanannya. Ini ya, ini ada mata mediannya di sini, ini ada mata lateralnya, ini ada pedipalp, alat capitnya, ini ada tarsonnya. Kepala dan toraksnya jadi satu, makanya kita sebut sebagai cephalothorax. Spirator juga sama di sisi-sisi luar dari ruas-ruasnya. Ya. Kemudian ada laba-laba janda hitam. Tadi sudah kupu-kupu malam, sekarang janda hitam. Atau nama latinnya ada Lactrodectus mactans. Lactrodectus mactans. Atau laba-laba janda hitam. Sama dia juga Arachnida ordonya karena dia punya 4 pasang kaki. Dan cephalothorax juga sama, punya capit. Terus dia punya Chelicera. Dan pedipalpus sama ya, pencapit. Kemudian ini ada bagian posterior disebut spinneret untuk dia berputar bebas. Ini ya spinneretnya. Secara bagian depan pedipalpus pencapitannya biasa saja. Terus kita juga ada Rhipephallus sanguinus, ada sengkenet atau tik, dia juga Arachnida carina. Mempunyai 4 pasang kaki, besarnya kira-kira hanya 1 cm, kulitnya kuat dan berbulu pendek. Kita lihat tersebut. Nah ini yang teman-teman mungkin kalau sering lihat di sosmed mungkin ya, atau kupu-kupu yang sering menggigit kemudian dia hanya terlepas bagian-bagiannya saja. Paling sering kepalanya itu masih dapat air dari bagian kulit. Si hipospom yang membuat dia bisa mengait di kuat bagian kulit. Ada penjepitnya, kemudian matanya dia ada di bagian lateral agak jauh. Ini kepalanya ya. Matanya di sisi-sisi ini dan di bagian depan. Ya. Terus kemarin teman-teman untuk membedakan koksa dan trochanter, kalau koksa berarti sendi pertama antara bagian atau abdomen dengan persendian yang lainnya. Karena nanti sisa-sisanya ini adalah si trochanter yang menyambungkan antar ruas. Ada kelabang atau lipan. Kalau lipan di Filipina ini ya, kecoa. Lipas. Oke, dia masuknya Silopoda atau dia masuk hewan yang tiap ruasnya dia hanya memiliki 1 pasang kaki saja. Pada bagian kepala terdapat 1 pasang antena. Terus pada ruas pertama terdapat kuku beracun yang berhubungan dengan kelenjar racun. Jadi hati-hati, mungkin dia tidak menggigit pada
manusia, tetapi hati-hati pada bagian ruas pertamanya karena dia yang lebih beracun. Ya. Nah ini ada ruas pertama yang memiliki racunnya. Kemudian dia ada pengait untuk dia bersiap untuk menyerang. Teman-teman bisa lihat nanti perbedaan silopoda dan diplopoda. Setiap ruasnya dia hanya memiliki satu pasang kaki saja. Jadi kita lihat di praktikum ada ya Bu ya? Di yang diplopoda ada ya, kaki 1000. Kalau yang diplopoda, setiap ruasnya ini dia ada sepasang, Jadi ada 4 kaki di setiap ruasnya. Dan jumlahnya juga tidak 1000 juga ya. Karena ini aja paling cuma sampai 30 saja ruasnya yang paling panjang. Terus ada semut api. Ini kayak yang terakhir. Semut api. Dia masuk insekta, ordonya Hymenoptera. Ada bagian kepala, mesosom sama metasom. Sama ya, kepala, toraks sama abdomen. Dia punya antena, terus dia punya pedicel juga yang menghubungkan antara toraks dan juga abdomen, hampir sama seperti apis. Kemudian dia memiliki exoskeleton atau kerangka luar. Bagian kepala terdapat banyak organ sensornya sehingga dia lebih gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan luar. Kemudian memiliki mata yang majemuk, yang lebih kecil dan tergabung untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Ini ada misalnya yang membuka toraks dan juga abdomen. Sebenarnya dia juga ada sting gitu ya, tapi jarang sekali ya, karena dia paling sering untuk menggigit ya, si semut api ini. Jadi hanya itu saja untuk praktikum besok. Silakan nanti teman-teman seperti praktikum kemarin ya. Seperti praktikum kemarin bisa mengingat-ingat lagi jenis-jenis atau spesies-spesies dari serangga-serangga yang akan kita bahas gitu ya. Kemudian untuk praktikumnya hampir sama, nanti teman-teman bisa melihat preparatnya dulu. Nanti kebanyakan ini yang makros ya. Yang makros lebih banyak dibandingkan yang pakai mikroskop. Mikroskop paling cuma sih tik ya, sengkenin. Ada yang makros juga ada kayak kemarin ya, teman-teman bisa lihat lebih jelas. Kemudian nanti kita bisa lihat perbedaan antara kelabang sama kaki 1000 juga ya. Terus seperti biasa nanti akan ada pretest, post-test. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri supaya nanti nilainya bagus seperti praktikum kemarin. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada ditanyakan, masih aman, masih cukup waktunya. Oke, kalau gitu ada tambahan? Ya, kalau tidak ada tambahan, kita bisa akhiri untuk overview pada pagi hari ini. Saja, yang penting teman-teman sudah tahu dulu spesies-spesiesnya. Oke, minta tolong salah satu dari teman-teman untuk menutup doa. Apanya? Sudah kemarin. Sudah. Enggak. Berapa? Nadia. Mana Nadia? Nadia. Mana Nadia? Nadia. Ke depan.